Pergi sana. Wih. Lihat buku kita ini penjelasannya. Wah, masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kembali lagi ya, kita berjumpa di les yang kedua. Ya, pembahasan kita masih di halaman 40, yaitu judul besar kita apa? Bab syurutis shalah, ya. Nabda bil qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca doanya, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu syariatnya, ya. Niat kita diluruskan lagi, belajar untuk menghilangkan kejahilan, ya, anak-anak ustazah sekalian. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Naura, makan-makan nanti. Makanya tepat waktu, walaupun kalian masih daring, anak-anak ustazah yang solihah, ya, yang solihah, yang hafizah, bangun ya, jam 6 itu bangun nak, nggak telat itu insya Allah. Oke, kita buat bangun jam 6, sholat dan baca Al-Qur'annya 20 menit, ya, sampai jam setengah 7, kurang 10 menit mandi, ya kan. Mandi masih jam 7 belum pas. Ada yang di sini 1 jam dalam kamar mandi nak, yang mandi nggak ada kayaknya. Sebanyak-banyaknya daki orang nggak sejam dia mandi dalam kamar mandi, ya. Jadi jam 6 kita sholat baca Al-Quran sampai jam setengah 7 mandi. Kita buat oke lah, baik kali. Saudara suka kali dalam kamar mandi, dingin-dingin mandi pagi-pagi berseger saudara. Oke, kita buat sampai jam 7 dia mandi, ya. Masih ada 1 jam lagi menuju jam 8 sarapan. Jadi kalian ini ibaratkan sekolah formal, jangan telat makannya. Kalau udah masuk jam pelajaran, jadi konsekuensi, ya. Oke, mengingatkan aja agar lebih fokus. Oke, sampai mana kita kemarin? Coba ustazah tanya dulu sih. Anasya, sampai mana kita kemarin nak fikih kita? Bab syarat-syarat sholat sampai mana? Mana yang bait yang mana? Coba baca terakhir karya yang kita bahas. Ayo, mana? Ayo Anasya. Sampai mana? Gak tahu? Oh, makanya jangan tidur nak lagi Jum, ya. Pikirannya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, fokus. Syafira Hedra, ayo nak. Mana sampai mana kita kemarin? Coba baca kalimat terakhir. Wah, bahaya ini. Udah 2 orang yang nggak tahu. Wah, ngapain kalian Jum nak? Hilwani, sampai mana kemarin? Iya, usah tunggu. Tapi kalau lewat 1 menit udahlah, udah nggak tahu itu artinya.
Syarat-syarat sholat Ustazah. Ya, yang sampai mana? Ayo, yang di buku ini mana nak? Yang di buku ini sudah kemarin jelasin ya. Kemarin ini sampai mana? Sampai yang aniyat Ustazah. Salah. Kalau yang Najla Mutiara. Ayo. Bukan yang lihat itu salah maksud. Sampai bait mana kita bahas kemarin fikih ini, anak-anak ustazah. Aduh. Sampai mana Najla Mutiara? Sampai mana nak? Coba baca. ini ya Ustazah. Wa illa fafardun. Wa illa fafardun. Enggak, salah masih anak-anak ustazah. Siapa yang tahu lah kalau begitu? Ayo, aduh, lama kali habis waktu kita udah. Sampai mana? Sampai Wailihi waqtul fajri ila tulu'i syamsi wa ta'jiluha afdal. Naam, ahsanti. Siapa anti yang baca tadi? Saya kasih nilai plus dulu sama dia. Siapa anti? Siapa? Nayara Dani Ustazah. Oh, anti Nayara. Ya, Masya Allah Nayara. Naam, sampai wayalihi waqtul fajri ila tulu'i syamsi ta'jiluha afdal. Yang ngantuk, siapa yang ngantuk? Harap cuci muka ya sekarang. Saya kasih izin ke kamar mandi. Harap dicuci muka biar fresh ya. Biar tahu yang mana ustazah baca. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Kayak gini setiap pertemuan kita buat pertanyaan aja nih ya. Siapa ini? Tengku Akila, mana Tengku Akila? Ada Tengku Akila? Mana dia? Enggak ada dia di sini. Oke, kita tanya si Noya. Ayo nak, sebutkan syarat-syarat sah sholat. Kemarin ada berapa? Sebutkan. Ayo, Noya. Ada 3. Aisyah Akila benar nak, syarat sholat ada 3. Salah. Ada berapa Fadia? Yang benar 6 Ustazah. 6 Noya. Apa yang anti catat 3 itu Noya? Coba sebutkan sama Ustazah Noya. Apa aja yang 3 itu? Ada 6. Inilah ini Nanti Noya, ada orang nanya sama anti, apa syarat-syarat sah sholat Noya? Berapa? Ditanya siapa pemain? Ya, Tengku Akila di sini ya. Nggak datang dia ikut, nggak jum dia ini. Si Tengku Akila menghubungi anti. Noya, ana tadi nggak jum. Belajar apa kita tentang syarat-syarat sah sholat? Oh, tentang itu. Iya, halaman 40. Berapa syarat sah sholat? 3. Wah, udahlah sesat anak orang. Ya, terus itu dari Tengku Akila ngajari ke yang lain. Habislah setengah anak ulunuha. Tiba ditanya sama orang lain, berapa syarat sah sholat? Dengan pedenya 3. Ya, 3. Ditanya orang, di mana anti sekolah nak? Di ulunuha. Siapa gurunya? Saudara Rosmita. Allahu Akbar, ini bencana nak, bencana. Ya, nggak boleh kayak gitu. Aduh, Ustazah udah semangat. Ustazah mempersiapkan ini nak. Dari malam bangun subuh cepat baca lagi biar jelas kayak mana, biar anak saya ini paham. Tiba-tiba syarat sah sholat yang dibilang si Noya ini 3. Noya. Ayo Noya, cepat sebutkan dulu yang 3 itu biar dilengkapi kawan anti yang 3 yang hilang itu ya. Mungkin entah mandi anti waktu jum sama ustazah ini.
Ayo Naya. Tepat waktu masuknya. Ya, waktunya masuk waktu ya. Yang pertama. Yang kedua. Suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Kemudian. Masih dua. Berarti dua nanti dapat Noya. Ya Allah. Ayo Noya cepat berusaha, cepat satu lagi apa ya? Cepat Noya biar kita lanjut pelajaran kita ini ya. Kalau nggak kayak gini, ketahuan lah ini ya. Banyak yang nggak tahu sampai halaman berapa. Syarat-syarat sah sholat yang saya sampaikan berapa, yang dijawab berapa. Itu aja Noya. Iya. Enggak apa-apa, Masya Allah ya. Tapi jangan diulangi ya. Udah syukur nanti tahu dua itu. Ayo sambung, lengkapi unsa, ayo unsa. Lengkapi 4 lagi unsa. Nggak bisa kayaknya unsa. Halisa Aska, ayo anti Halisa. Lengkapi 4 lagi nak. Satrul aurati. Naam, satrul aurati. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, ijtinabun najasat. Ya, ijtinabun najasat. Naam, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Yang terakhir, An-niyah. Masya Allah, barakallahu fiik Kak Halisa Aska wa Noya ya. Semoga Allah berkahi ilmu yang antuna dapat. Nanti Noya minta catatan sama temannya ya. Oke, makanya nak belajar bawa buku fikihnya. Jangan piring yang di depan kalian ya. Jangan roti, minuman, dan makan aja. Oke, kita lanjut ya. Ya, kemarin kita udah selesai tentang membahas waktu ya. Itu waktu batasan waktu sholat yang fardu ya, yang fardu. Dari mulai zuhurnya, asar, maghrib, isya dan subuh udah kita pelajari. Oke, ya waktu kita udah mau habis. Langsung aja. Wa tudrakus sholatu bitakbiratil ihram fi waktiha. Ya. Wa tudrakus sholah, dan diketahui sholat itu dengan apa nak? Dengan takbiratul ihram fi waktiha, dalam waktunya. Ya. Baik itu sholat sunnah, baik itu sholat wajib, diketahui seseorang itu melaksanakan sholat tersebut tatkala dia bertakbiratul ihram di waktunya. Kalau ada orang sholat pukul 9 pagi, berarti itu sholat apa nak? Sholat duha. Masya Allah. Taib. Nah, seseorang yang sholat pada pukul 1 siang berarti sholat Naam, ahsanti ya. Jadi ini yang dimaksud dengan yang Ustazah bahas tadi. Wa tudrakus sholatu bitakbiratil ihram fi waqtiha. Wala yusalli ya qabla ghalabati dhannihi bidukhuli waqtiha imma bi ijtihadin au khabarin mutayaqqan. Wala yusalli, dan tidaklah seseorang itu sholat ya qabla ghalabati dhannihi ya, sebelum dia mengira-ngira waktu sholatnya. Ya, ini dalam keadaan seseorang yang tidak tahu waktu sholat. Mungkin tatkala itu cuaca lagi mendung ya, jadi kita nggak tahu mengukur matahari itu
apakah dia udah condong ke sini, apakah dia masih di tengah, ya gitu ya. Maka bagaimana kita mengetahuinya? Ya, satu, dengan perkiraan. Sepertinya ini udah sholat zuhur, ya maka kita sholat, ya. Tapi kalau setelah kita sholat zuhur kan ini cuaca mendung, ini keadaan dulu ya. Kalau sekarang kan udah ada azan. Sekarang keadaan mendung, ya kita nggak nampak matahari, kemudian kita perkirakan sepertinya ini udah masuk sholat zuhur, maka kita sholat zuhur. Kemudian datang si Zahratus Syifa bilang, ini waktunya 30 menit. Kemudian si Zahratus Syifa bilang sama kawan-kawannya, ini udah masuk waktu sholat. Berarti yang sholat zuhurnya tadi menjadi sholat sunnah, kemudian dia mengulangi sholat zuhurnya. Bagi seseorang yang udah mengira bahwasanya yang tadi itu sholat zuhur, ya. Jadi bagaimana mengetahuinya? Yang pertama tadi begitu ya, dengan perkiraan. Kemudian yang kedua dengan ijtihad, ya, imma bi ijtihadin, dengan ijtihad. Ini pastinya hanya untuk orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang mengetahui, yang lebih tahu, ya. Maka kita harus mendengarkan orang yang berilmu tersebut ketika dia telah berijtihad. Au khabarin mutayaqqan, ataupun dengan kabar yang meyakinkan, ataupun dengan kabar yang meyakinkan. Contohnya gimana? Kata siapa ini? Alia Syakira dibilangnya, saya tadi melihat matahari udah condong begini, maka kita udah masuk waktu sholat gini. Si Alia memang udah melihat matahari itu udah condong begini, maka kita boleh sholat dengan keyakinan yang dikabarkan oleh si Alia Syakira tadi, si orang yang melihat matahari tadi. Fa'in ahroma bi ijtihadin fabana qablahu fanaflun. Ini fa'in ahroma bi ijtihad, maka tatkala ketika dengan ijtihad tadi pun masih salah, ya. Ini kan orang alim udah berijtihad. Kemudian ternyata belum masuk sholat zuhur ataupun masuk sholat asar. Tapi sebelumnya dia udah bilang bahwasanya sholat zuhur udah masuk. Kemudian setelah kalian sholat zuhur, ya, cerah lagi cuaca, cerah lagi ya, maka bisa menentukan waktu sholat. Ya, baru setelah cerah cuaca baru antuna lihat, ternyata belum masuk waktu asar. Contoh. Maka bagaimana sholat yang udah kita lakukan tadi? Maka sholat yang kita lakukan sebelumnya hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Wa illa fafardun. Ya. Dan apabila tidak, ya. Ini masalah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Apabila ijtihadnya salah, maka sholat sebelumnya dihukumi sunnah. Apabila benar, maka dihukumi sholat itu sholat wajib. Maka tidak perlu diganti karena memang udah waktunya masuk. Kalau seandainya ijtihadnya tadi salah, maka sholat tersebut naflun, ya, sunnah. Kita harus sholat wajib lagi. Paham? Paham, Ustazah. Kemudian di sini ada dibahas sedikit untuk anak-anak ustazah ini ya. Antuna kan udah datang kan, ada
sebagian besar sepertinya antuna udah haid ya. Ya kan? Nah, ini apabila contoh waktu zuhur sekarang itu jam 12.45 contohnya ya. 12.45. Dengarkan, 12.45. Itu udah waktu masuk sholat zuhur. Kemudian jam setengah dua si Ifta datang haidnya ya, jam setengah 2. Maka berapa jarak dari jam 12.45 menuju setengah 2? Ayo berapa menit? Coba hitung. Ada 45 menit ya, ada 45 menit. Kira-kira 45 menit itu seseorang sholat zuhur selesai apa enggak? 4 rakaat. Selesai enggak? Selesai. Ya. Jangankan 45 menit, 10 menit aja seseorang itu udah selesai sholat. Maka ya, siapa tadi? Si Ifta. Si Ifta ini mau sholat zuhur jam setengah 2. Padahal waktu sholat zuhur tadi jam 12.45. Si Ifta mau sholat jam setengah 2. Ternyata dilihatnya, oh ada darah. Ya, haid dia. Maka tatkala suci, dia harus mengganti sholat zuhurnya. Ingat ya, perhatikan haid ya, jam keluar haid kalian, apakah kalian udah sholat apa belum? Ya, perhatikan. Kalau seandainya masalahnya seperti si Ifta tadi, waktu zuhur udah masuk 12.45, kemudian dia mau sholat, dia enggak sholat sampai jam setengah 2 dia mau sholat, ternyata haid, maka sholat zuhurnya itu harus diganti. Diganti. Antuna juga kayak gitu ya. Makanya tepat waktu sholat, tepat waktu, biar enggak ada kode mengkode itu ya. Kayak gitu. Contohnya lagi di perjalanan ataupun di atas kereta yang nggak bisa tepat waktu sholatnya, tiba-tiba mau sholat keluar haidnya, maka sholat yang belum diselesaikan itu harus diganti. Kalau seandainya begini lagi, ada masalah yang kedua. Itu masalah yang pertama ya, jelas harus diganti. Ada 3 masalah ini. Ya. Masalah yang kedua adalah kita katakan tadi apa? Waktu zuhur jam 12.45. Ya, jam 12.45. Tiba-tiba kalau seandainya jam 1 menit, apakah selesai seseorang sholat dalam keadaan 1 menit? Enggak ya. Tatkala jam 12.46 ya, ini azan, langsung si Naila Trihapsari ya, anak yang solihah, langsung dia wudu ya, pas azan wudu keluar haidnya ya, oh ternyata anak haid gitu. Maka itu tidak harus mengqadha ya. Nah, karena jaraknya hanya sedikit. Kalau seandainya sholat pun kemungkinan besar tidak selesai ya, kemungkinan besar tidak selesai, maka tidak harus diganti. Kemudian kalau antuna ini lagi kebiasaan, ini banyak sekali, dia haid kemudian sucinya jam 4 sore ya, jam 4 ya, masih ada waktu sholat asar, nantilah anak sholatnya isya aja
asar ditinggal, maghrib ditinggal. Ada yang kayak gitu? Coba jujur. Pakai suara aja. Ada? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, solihah semua ternyata. Situ mandi langsung sholat. Masya Allah, jam 4 dia mandi suci, langsung sholat asar. Ya, memang begitu hukumnya ya nak. Ya, kalau seandainya masih ada waktu kalian untuk menyelesaikan sholat itu, maka sholat tatkala itu juga. Kalian mandi jam 1, masih panjang waktu zuhur itu, maka sholat zuhur, jangan nunggu asar. Ya, paham? Paham. Oke, toib. Kita lanjutkan lagi. Penting ya, yang saya sampaikan tadi penting. Apalagi tentang mengqadha sholat tadi. Ini dia ini pembahasannya ya, tentang masalah haid tadi. Kita langsung wa minha satrul aurah. Wa minha satrul aurah. Nah, dan salah satunya adalah apa nak? Syarat-syarat sah sholat menutup aurat. Ya, menutup aurat. Aurat itu apa nak? Aurat itu apa? Coba saya tanya dulu. Apa itu aurat? Hansa. Apa itu aurat nak? Apa itu aurat? Aduh, apa itu aurat ya Ustazah? Kok nggak pernah dengar definisi aurat? Aurat itu Apa nak? Bagian tubuh yang harus ditutupi. Iya, ma yasu'ul insan ikhrajuh, apa-apa yang bisa membuat seseorang itu terlihat tidak bagus ketika dia memperlihatkannya. Nah, pembagian aurat juga ada nak. Dari umur 7 sampai 10 itu ada. Ya, dari umur sekian, dari sekian ada. Ya, bukan berarti nak adik kalian udah 7 tahun pergi telanjang kemana-mana nggak apa-apa. Oh, masih 7 tahun adik-anak Ustazah. Enggak, anak-anak umur 7 tahun udah ada batas auratnya. Ya, insya Allah kita bahas di pertemuan pekan depan ya. Habis waktu kita gara-gara Ustazah tanya sampai halaman mana yang pekan minggu lalu. Jangan sampai besok nggak ada yang tahu lagi ya. Sabtu depan insya Allah kita akan bahas wa minha syartul aurah. Tandai. Oh, pekan depan mau bahas tentang menutup aurat. Jangan besok ada yang saya tanya nggak tahu dia lagi sampai mana udah. Ya. Oke, kemudian diulang. Ya, Ustaz suka kali nih tanya-tanya sebelum belajar ini, suka Ustaz tanya pelajaran yang lalu ya. Apalagi tentang haid tadi. Gimana begini-begini, apakah harus diqadha apa enggak? Oke, paham ya nak? Paham ya? Baik, nah tatim bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra kafaratal majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak bisa Dian, Ustazah?